Halo Sobat Santai, selamat datang kembali di channel kecil ini. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Bagi yang belum bergabung, mari silahkan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya. Mimin ingin berterima kasih kepada teman-teman semua, karena tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, mungkin Mimin tidak bisa apa-apa. Semoga kalian semua sehat selalu. Seperti biasa, untuk menemani waktu santai teman-teman semua, Mimin akan membahas spoiler dari film-film menarik dan yang pastinya seru. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Siapkan kopi dan cemilan kalian. Mari kita langsung masuk ke pembahasan. Setelah peresmian Yun Yun menjadi ketua sekte baru, Xiaoyan meminta izin untuk tinggal beberapa waktu di Sekte Bunga, karena dia berencana ingin menelan dan memurnikan The Bone Chilling Flame. Xiaoyan duduk di meja batu di sebuah tempat yang begitu tenang, dia kemudian menutup matanya perlahan memulai untuk proses pemurnian. Ekspresi Xiaoyan tenang tanpa rasa khawatir, mungkin ini disebabkan karena dia telah memiliki 3 jenis api surgawi yang menjaganya. Mungkin jika tidak ada kesalahan atau gangguan di tengah jalan, Xiaoyan memiliki keyakinan dalam memurnikan The Bone Chilling Flame akan berhasil selama 1 bulan. Pelatihan Xiaoyan secara bertahap berkembang, suhu ruangan yang sunyi juga perlahan meningkat, aura yang menyebar dari tubuh Xiaoyan juga perlahan menjadi lebih kuat. Dengan penggabungan The Bone Chilling Flame dan 3000 Lotus Heart Flame, energi besar di dalamnya telah berubah menjadi douki murni yang mengalir ke pembuluh darah di tubuh Xiaoyan menyebabkan auranya perlahan menjadi lebih kuat. Setengah bulan berlalu dengan cepat, dalam setengah bulan pemurnian, suhu di ruangan meningkat dengan sangat menakutkan, gelombang Qi bergolak dan suhu panas menyebabkan banyak garis retakan hitam gelap muncul di langit. Sementara itu di luar ruangan, 3 sosok berdiri menatap ke arah di mana Xiaoyan tinggal. 3 sosok itu adalah Yun Yun, Nalan Ranyan, dan juga King Lin. Ini sudah hampir 1 bulan, mengapa Xiaoyan belum juga keluar? Ucap Nalan Ranyan. Yun Yun sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu khawatir, dengan kemampuannya saat ini, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Meskipun dia berbicara sangat tenang, namun di dalam hatinya, yang merasa lebih khawatir adalah dirinya, apalagi setelah Xiaoyan memasuki ruangan itu, energi yang menyebar darinya menjadi semakin panas dan kuat. Perubahan seperti ini tentu membuat seseorang yang melihatnya merasa sangat cemas. Tidak berselang lama, tiba-tiba douki yang kuat dan ganas menyembur keluar dari dalam ruangan sunyi. Douki itu melonjak ke langit, menciptakan suara gemuruh seperti letusan gunung berapi. Mendengar suara mengejutkan yang tiba-tiba ini, para sesepuh dan murid dari Sekte Bunga pun bergegas melihat ke tempat terjadinya ledakan itu. Itu Xiaoyan. Mengapa auranya tiba-tiba bertambah sangat kuat? Ucap seorang tetua dengan ekspresi kaget. Kekuatan aura ini sepertinya telah mencapai bintang 4 dozun. Orang ini, apakah dia telah memakan pil khusus? Sehingga kekuatannya meningkat dalam waktu 1 bulan. Dia benar-benar layak menjadi murid Yao Chen. Anak ini benar-benar luar biasa. Ucap dari seorang tetua utama dengan ekspresi tertegun. Tidak sampai di situ, tiba-tiba fenomena aneh terjadi di langit, awan gelap muncul, angin yang bergemuruh terus berhembus, petir yang menyambar ke segala arah. Ekspresi tetua utama sekali lagi dibuat tercengang oleh Xiaoyan, kemudian berkata, Ini adalah kelahiran metode Qi kelas Tian. Petaka guntur surgawi biasanya terjadi di dalam 3 jenis situasi. Yang pertama adalah ketika seseorang telah menyempurnakan pil obat kelas tinggi, yang kedua adalah di mana seseorang telah berlatih sampai ke tingkat lebih tinggi, namun seseorang yang berlatih sampai ke tingkat tertinggi itu sangat langka di benua douki, dan yang terakhir adalah kelahiran metode Qi kelas Tian atau Dou kelas Tian, di mana seseorang sedang berlatih menyempurnakan teknik ini, disitulah fenomena yang tidak biasa seperti itu akan terjadi. Ruangan sunyi sekali lagi bergetar di depan banyak orang, pilar douki panas ditembakkan dari dalam. Xiaoyan berdiri di udara, dia sendiri juga terkejut ketika melihat fenomena di langit, kemudian riak spiritual yang tak terlihat segera menyebar dari antara kelopak matanya, awan hitam kemudian perlahan menghilang. Xiaoyan membuka telapak tangannya kemudian dia menutup matanya, sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan mantra api kemudian menyebar.
ketika mantra api menyebar, energi alam dalam radius 1000 kaki tiba-tiba mengalir tajam ke arah Xiaoyan. Ini dapat dianggap metode Qi kelas Tian tingkat rendah, namun, itu seharusnya baru saja menembus tingkat tinggi kelas Di. Dikabarkan bahwa ketika teknik Dou kelas Tian yang sebenarnya digunakan, itu dapat menyerap energi alam dalam radius 1000 kaki untuk digunakan sendiri. Xiaoyan merasakan bahwa setelah menelan The Bone Chilling Flame, ranahnya hanya meningkat 2 bintang saja. Merasakan hal ini dia masih sangat merasa kecewa. Namun, hasil ini adalah sesuatu yang ia harapkan. Dia tidak lagi harus menggunakan teratai api pemusnah untuk melawan orang seperti Yao Hua Liangjun. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia juga bisa menghadapi Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa dan melarikan diri dengan selamat. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lega ketika memikirkan ini, ketika dia menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan yang lainnya saat itu, dia samar-samar merasa tekanan di dalam hatinya, orang itu hanyalah Tianzun ke-9, dia atasnya masih ada Tianzun yang lebih kuat, walaupun di hatinya masih ada rasa kegelisahan, tetapi dengan kekuatannya saat ini itu sudah cukup untuk berjaga-jaga. Di saat Xiaoyan sedang melamun, Yun menghampiri Xiaoyan mengulurkan tangannya dan berkata dengan lembut. "Berapa lama kau akan berdiri di sini?" Mendengar ini, Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian meraih tangan Yun. Xiaoyan kali ini berencana untuk membantu Yun membuka segel Douqi dari nenek Hua yang berada di tubuhnya. Mereka pun pergi ke kamar milik Yun dan segera melakukan prosesnya. Xiaoyan memfokuskan pikirannya menggabungkan keempat jenis api surgawi. Setelah semua api surgawi bergabung, Xiaoyan menekan jari-jarinya ke lengan Yun. Meskipun Xiaoyan tidak memperkuat suhu apinya, suhu tinggi yang terkandung secara langsung membakar pakaian di tubuh Yun. Suhu api yang terus meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan Yun merasakan rasa sakit yang begitu kuat. Di bawah kendali Xiaoyan, api surgawi telah melewati begitu banyak pembuluh darah hingga akhirnya sampai di titik di mana Douqinya tersegel. Dia bersiap sedikit sebelum menyerang segel tersebut. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mustahil jika harus benar-benar menghancurkan segelnya. Namun, jika segel itu hancur, itu justru akan sangat berbahaya bagi Yun. Seperti yang diketahui, Nenek Hua sendiri adalah seorang elit Dozun bintang 8 atau bintang 9. Dengan kekuatan Yun saat ini, jika segel itu dihancurkan, dia belum bisa menahan Douqi yang begitu besar dari Nenek Hua. Jika dipaksakan akibatnya maka tubuhnya akan meledak oleh Douqi itu. Saat ini Yun hanya bisa memanfaatkan Douqi dari Nenek Hua yang merembes keluar dari segel. Maka dari itu Xiaoyan berencana membuat garis retakan pada segel, supaya Yun bisa mendapatkan lebih banyak rembesan Douqi Nenek Hua untuk meningkatkan kekuatannya di masa depan. Xiaoyan kemudian mulai menyerang dan menekan segel itu dengan api surgawi. Dengan ekspresi serius dia terus menyalurkan api surgawi untuk terus menghantam segel itu. Dengan serangan yang terus-menerus dilancarkan Xiaoyan, segel itu akhirnya perlahan retak dibarengi dengan menyebarnya kekuatan yang begitu kuat. Wajah Yun berubah pucat dan seteguk darah keluar dari mulutnya akibat tabrakan dari energi yang kuat itu. Dia membuka matanya dan merasakan bahwa segel Douqinya telah rusak. Sukacita muncul di wajah Yun. Dia mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Xiaoyan. Dia sontak kaget ketika melihat ekspresi Xiaoyan yang berubah aneh ketika memandangnya. Dia kemudian menyadari bahwa pakaiannya sekarang telah hancur akibat ledakan Douqi tersebut. Wajahnya berubah merah, rasa malu terpancar dari wajahnya. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan selimut tipis segera terbang membungkus tubuh cantiknya. Dengan ekspresi malu Yun berkata, "Mengapa kau masih menatapku?" Xiaoyan seketika berubah menjadi salah tingkah. Dia kemudian berbalik dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganku, kamu sendirilah yang menghancurkan pakaianmu." Setelah mengatakan itu Xiaoyan pun tersenyum. Mendengar perkataan Xiaoyan, Yun hanya bisa terdiam dan bergumam, orang ini memang selalu membela dirinya berkata tidak bersalah, meskipun telah memanfaatkan keadaan. Xiaoyan tidak mau terlarut dalam masalah ini. Dia pun berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Dia berkata, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" "Sekarang lebih baik, dengan adanya retakan pada segel ini, menyebabkan lebih banyak Douqi Nenek Hua yang merembes keluar, dan itu sangat bermanfaat bagiku," ucap Yun. "Baguslah, Douqi yang ditinggalkan Nenek Hua itu benar-benar terlalu menakutkan."
jika kamu bisa mengendalikan sepenuhnya, bukan tidak mungkin kamu bisa mencapai ke ranah Douseng di masa depan. Ucap Xiao Yan. Mendengar ucapan Xiao Yan, Yun Yun jelas terlihat kaget, dapat melangkah ke ranah Dozun saja itu sudah menjadi berkah untuknya, apalagi jika bisa melangkah ke ranah Douseng yang legendaris, itu sama sekali tidak terbayangkan oleh Yun Yun. Ini adalah Flame Leaving Pills yang telah aku sempurnakan, masing-masing memiliki jejak api surgawi. Kamu dapat meminumnya saat kamu menyempurnakan segel Douki di masa depan, ini akan membantumu dalam meningkatkan kecepatan penyempurnaan, itu juga bisa membuat Douki yang kamu sempurnakan menjadi sangat murni, ucap Xiao Yan sambil memberikan sebotol pil. Yun Yun menerima botol itu kemudian tersenyum. Aku akan berangkat besok, jika kamu menemukan masalah yang tidak bisa diselesaikan, datanglah ke paviliun bintang jatuh untuk mencariku, ucap Xiao Yan. Kamu akan berangkat besok, tanya Yun Yun, ekspresinya gelisah ketika mendengarnya. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jika tidak, ini akan menarik orang-orang dari Aula Jiwa, aku tidak mau melibatkan Sekte Bunga. Ucap Xiao Yan. Yun Yun tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar hal ini, dia hanya mengangguk dan berkata, baiklah jika itu pilihanmu, berhati-hatilah. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum, Xiao Yan kemudian berbalik dan pergi meninggalkan kamar Yun Yun. Yun Yun sebenarnya masih enggan melihat Xiao Yan pergi, dia merasa kehilangan ketika melihat punggung Xiao Yan dari belakang. Pada awalnya Yun Yun tidak berniat untuk meningkatkan kekuatannya, yang ia harapkan hanyalah menemukan tempat yang tenang dan damai untuk menghabiskan sisa hidupnya. Namun ketika dia bertemu dengan Xiao Yan lagi, dia merasa bahwa dia harus bisa bertambah kuat untuk mendukung dan membantu langkah Xiao Yan ke depannya. Setelah menyelesaikan masalah segel Douki milik Yun Yun, Xiao Yan dan King Lin menemui tetua utama untuk berpamitan. Tetua utama juga merasa menyesal jika Xiao Yan harus pergi begitu cepat, rasanya dia ingin membujuknya untuk tetap tinggal, namun karena dia menghormati keputusan Xiao Yan, dia hanya bisa merelakan kepergiannya. Setelah berpamitan dan mengucapkan selamat tinggal, Xiao Yan dan King Lin kemudian menaiki kapal dan mereka melesat pergi meninggalkan Sekte Bunga. 2 hari telah berlalu ketika Xiao Yan meninggalkan Sekte Bunga, di tengah perjalanan tiba-tiba Xiao Yan merasakan ada aura aneh yang mengintai dirinya. Sudah menunggu lama namun tidak menampakkan diri, sekarang keluarlah. Ucap Xiao Yan dengan suara yang menggema. Setelah itu, muncul retakan ruang kosong dan 4 elit Dozun yang keluar dari retakan ruang tersebut, salah satunya adalah Yao Hua Liangjun dan 3 tetua itu sepertinya dari Sekte Xuan yang mendalam. Xiao Yan, kau telah merusak rencana Sekte Xuan yang mendalam, apakah kau mengira bisa pergi begitu saja? Jangan berpikir kalau Yao Chen telah maju ke kelas Banseng, Sekte Xuan yang mendalam tidak berani memberi perhitungan denganmu. Ucap Yao Hua Liangjun dengan ekspresi serius. Pandangan Xiao Yan beralih ke hutan di bawah, tiba-tiba sosok muncul dari dalam hutan, sosok itu adalah Hua Jin dari Sekte Bunga, dengan niat membunuh dia berkata, Xiao Yan, kamu telah menghancurkan semua rencanaku, maka biarkan nyawamu yang akan menjadi penggantinya, sedangkan Yun Yun akan segera kuhabisi cepat atau lambat. Seorang tetua dari Sekte Xuan yang mendalam juga ikut berkomentar, dia berkata, Xiao Yan, sebaiknya kamu patuh dan ikut kami ke Sekte Xuan yang mendalam. Melihat wajah Yao Chen, Sekte Xuan yang mendalam akan memperlakukanmu dengan baik, tetapi jika kamu menolak, maka tempat ini akan menjadi kuburanmu. Xiao Yan berdiri di atas kapalnya, dia hanya mengamati keempat orang Sekte Xuan yang mendalam dan juga Hua Jin yang berada di bawah. Dalam situasi seperti ini King Lin yang merasakan niat membunuh dari mereka, dia hanya berkata dengan sedikit panik, Tuan Muda Xiao Yan, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ucap King Lin. Xiao Yan hanya tersenyum tipis ketika mendengar ucapan King Lin, kemudian berkata, mau bagaimana lagi? Sekte Xuan yang mendalam sebenarnya telah mengirimkan kekuatan besar untuk menangkapku, namun jika hanya mengandalkan mereka berempat, Sekte Xuan yang mendalam jelas benar-benar telah meremehkanku. Nada bicaramu memang sangat arogan, aku akui kekuatan teratai api milikmu memanglah kuat, tetapi jika kami bergandengan tangan, kami pasti bisa melawannya, tapi kamu, jika tanpa serangan teratai api itu, apakah kau bisa mengalahkan kami? Ucap Yao Hua Liangjun dengan tertawa. Mendengar ucapan dari Yao Hua Liangjun, Xiao Yan kemudian mengeluarkan semburan douki dari dalam tubuhnya dan menyebar ke segala arah.
Bintang 4 Dozun. Melihat aura Xiaoyan saat ini, Yao Hua Liangjun langsung dibuat terkejut. Bagaimana tidak, butuh waktu 10 atau 20 tahun bagi praktisi biasa untuk mendapatkan kekuatan 2 bintang ini, namun Xiaoyan dalam waktu 1 bulan, kekuatannya telah naik 2 bintang. Xiaoyan, tentukan pilihanmu, apakah kau bersedia ikut dengan kami atau kami akan memaksamu? Ucap salah satu tetua, coba saja jika kalian mampu. Ucap Xiaoyan. Ekspresi tetua itu seketika berubah dingin ketika mendengar ucapan Xiaoyan, kemudian dia berbicara kepada kelompoknya, bocah ini sangat licik, kita serang bersama, kemudian tangkap dia. Yao Hua Liangjun dan 2 tetua lainnya mengangguk ketika mendengar ini. King Lin yang melihat pihak lawan akan segera menyerang, dia kemudian berkata, Tuan Muda Xiaoyan, aku akan melawan salah satunya, biarkan Hua Jin akan aku serahkan kepada ahli dari Piten Nine Serene Deep Ground. Mata King Lin kemudian memancarkan cahaya hijau sebelum beberapa ahli keluar dan langsung menyerang ke arah Hua Jin. Hua Jin yang melihat sekelompok ahli tersebut, dan melihat yang terkuat di antara mereka hanyalah Dozun Bintang 2, dia kemudian berkata, kau benar-benar telah meremehkanku ya, kau membiarkan kelompok orang-orang lemah ini untuk melawanku. Ekspresi Hua Jin terlihat sangat meremehkan lawan, ketika melihat kelompok ahli dari Piten Nine Serene Deep Ground itu. Xiaoyan juga mengeluarkan 11 boneka langitnya kemudian membentuk formasi untuk meningkatkan kekuatan boneka langit. King Lin juga membuat segel tangan kemudian aura ganas menyembur dari dalam tubuhnya. King Lin seharusnya telah menggunakan kekuatan spiritual dari ular langit saat ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini ditambah dengan metode 3 perubahan misterius, dia seharusnya bisa melawan 2 Dozun Bintang 6. King Lin dengan menggunakan kekuatan spiritual ular langit, dia juga seharusnya bisa melawan 1 orang Bintang 6 Dozun, sementara boneka langit, dengan kekuatannya saat ini, mungkin akan sulit jika harus mengalahkan 1 orang Bintang 6 Dozun, tetapi walau bagaimanapun, ini seharusnya cukup untuk mengulur waktu. King Lin kemudian melesat maju lebih dulu, salah satu tetua kemudian mengepalkan tangannya yang mengandung energi gelap dan dengan kejam mengarahkannya kepada King Lin, dengan ekspresi tenang, King Lin bisa menahan seorang dari tetua itu, dia kemudian berusaha untuk bisa melawan balik tetua itu. Sementara Xiaoyan, saat ini dia telah dikelilingi oleh 3 orang dari Sekte Xuan yang mendalam, salah satu tetua yang bernama Shen Luo Guizun itu berkata dengan nada mencibir. Xiaoyan, aku ingin melihat, apakah kau masih bisa melarikan diri dari Sekte Xuan yang mendalam hari ini? Mendengar ucapan itu, Xiaoyan kemudian menjentikkan jarinya, dan boneka langit langsung datang melawan salah satu tetua. Dia kemudian mengaktifkan mode 3 perubahan misterius ke tahap ketiga, dan auranya kini telah sama seperti seorang Dozun Bintang 6. Melihat metode ini, Shen Luo Guizun kemudian berkata, ternyata 3 perubahan misterius dari Burning Flame Valley, baiklah, jika batas dari kekuatan itu telah habis, apakah kau masih bisa untuk melawan kami? Yao Hua Liangjun kemudian melancarkan serangan bila angin dari kipasnya dan menuju ke arah Xiaoyan, dengan ekspresi tenang, Xiaoyan menghindari serangan itu, dia kemudian membalas dengan pukulan Douki ke arah Yao Hua Liangjun, mendapatkan pukulan dari Xiaoyan, Yao Hua Liangjun berusaha untuk menahan pukulan itu, sebelum kipasnya menjadi robek dan lengan bajunya berubah menjadi abu, dia seketika mundur beberapa langkah. Xiaoyan kemudian mencoba lagi untuk langsung menyerang Yao Hua Liangjun, tetapi sebelum sampai kepada Yao Hua Liangjun, Shen Luo Guizun melancarkan serangan telapak tangan besar gelap meluncur dengan cepat ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan telapak tangan besar itu, Xiaoyan kemudian mengeluarkan tinju api miliknya dan seketika mengarahkannya kepada serangan Shen Luo Guizun. Akibat dari benturan yang kuat itu, suara gemuruh yang kencang, tanah bergetar hebat, ledakan yang kuat menyebar ke segala arah. Xiaoyan dan Shen Luo Guizun akhirnya sama-sama mundur beberapa langkah. Kejutan muncul di mata Shen Luo Guizun, tinju api milik Xiaoyan ternyata seimbang dengan serangan telapak tangan miliknya. Xiaoyan kemudian berbalik untuk melihat King Lin yang sejauh ini telah bertarung dan bertahan cukup baik, dia kemudian melihat ke arah boneka langit, walaupun sudah menggunakan formasi untuk meningkatkan kekuatan, boneka langit hanya sanggup melawan bintang 4 Dozun, tetapi yang dilawan saat ini adalah bintang 6 Dozun. Saat ini boneka langit telah mengalami kerugian besar saat melawan bintang 6 Dozun.
Dia kemudian beralih melihat pertarungan ahli dari Python 9 Serene Deep Ground dengan Hua Jin. Jika tidak ada dua ahli Dozun Bintang 2, mungkin kelompok ahli dari Python 9 Serene Deep Ground telah lama dihabisi oleh Hua Jin. Xiao Yan saat ini dibuat gelisah oleh Sekte Xuan yang mendalam. Ternyata untuk mengalahkan Sekte Xuan yang mendalam tidak semudah yang difikirkan sebelumnya. Xiao Yan, sebaiknya pikirkan keselamatanmu terlebih dahulu, ucap Shen Luo Guizun dengan tertawa dingin. Xiao Yan kemudian berbalik dan melihat bahwa Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun sekarang telah bergandengan tangan untuk menyerang bersama. Xiao Yan menghela nafas panjang dan kembali tenang, douqi yang luas dari segala arah, berkumpul memenuhi setiap ototnya. Ekspresi Shen Luo Guizun berubah dingin saat itu, kemudian dia menyuruh Yao Hua Liangjun untuk menyerang bersama. Dua pilar douqi yang besar secara cepat ditembakkan ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius ketika dia menghadapi kekuatan gabungan itu. Nyala api ungu kecoklatan seketika berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia membentuk dua tangan api besar dan bertabrakan dengan dua pilar douqi. Ledakan yang begitu dahsyat akhirnya terjadi. Ekspresi Xiao Yan sangat serius ketika menghadapi kedua serangan gila ini, tetapi karena dia telah berhasil melatih teknik Qi kelas Tian, dia tidak perlu khawatir untuk melepaskan douqi yang besar terus-menerus tanpa khawatir akan kehabisan douqi. Berbeda dengan Xiao Yan, Shen Luo Guizun justru terlihat bingung. Dengan pertarungan yang begitu lama telah menghabiskan douqi mereka pada tingkat yang menakutkan, keduanya telah merasakan bahwa douqi di dalam tubuh mereka telah sangat berkurang, tetapi Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, dia justru semakin bertambah kuat. Shen Luo Guizun kemudian memberi isyarat kepada Yao Hua Liangjun. Yao Hua Liangjun kemudian mengangguk dan setelah itu mereka melakukan serangan gabungan lagi. Mereka meluncurkan serangan terkuat mereka. Serangan itu disebut Tangan Iblis. Kabut membentuk sekumpulan awan gelap di depan mereka. Di balik awan gelap itu tiba-tiba tangan raksasa berukuran besar bergegas keluar, seketika melesat ke arah Xiao Yan. Melihat serangan itu Xiao Yan hanya tersenyum tipis, dia kemudian gelombang yang serupa melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, tangan hitam pekat dengan cepat terbentuk. Setelah itu, tangan itu bergegas melesat dengan keras bertabrakan dengan tangan besar itu. Kedua tangan itu saling bertabrakan, namun tidak ada suara keras yang terdengar. Nafas Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun berubah berat saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki teknik yang sama tinggi dari sekte yang mendalam. Xiao Yan sama sekali tidak peduli dengan ekspresi mereka. Teknik Tangan Iblis adalah teknik yang dia dapatkan ketika bertarung melawan Yi Chen dari sekte Xuan yang mendalam saat itu. Dia sudah lama melatihnya, namun baru pertama kali ini dia menggunakannya. Ekspresi Yao Hua Liangjun berubah jelek saat ini. Dengan amarah dia pun berteriak, "Jangan berikan dia kesempatan untuk bersantai. Aku yakin dia juga merasa kelelahan, sebaiknya kita terus mendesaknya." Shen Luo Guizun mengangguk, namun ketika mereka hendak menyerang, mereka terheran-heran ketika melihat Xiao Yan yang tersenyum tipis. Xiao Yan perlahan membuka kedua tangannya, mereka merasakan bahwa energi alam di sekitar mereka melesat maju ke arah Xiao Yan. Dengan energi alam yang begitu banyak masuk ke dalam tubuh Xiao Yan, rasa lelah di tubuh Xiao Yan perlahan menghilang. Ekspresi kelompok Shen Luo Guizun sangat terkejut ketika melihat fenomena ini. Mereka secara sadar menyadari, teknik yang bisa merebut energi alam ini adalah teknik dari Qi kelas Tian yang legendaris. Dengan emosi mereka kemudian berkata, "Pantas saja kamu tidak merasakan kelelahan ketika melawan kami berdua, ternyata kamu memiliki teknik Qi kelas Tian." Mata Xiao Yan perlahan terbuka, dia merasakan bahwa douqi di dalam tubuhnya sudah terisi penuh. Dia tersenyum kemudian dengan ekspresi mengejek dia berkata, "Apakah kalian masih ingin melanjutkan pertarungan ini?" Ekspresi Shen Luo Guizun menjadi suram saat ini. Dia berkata, "Sebaiknya kamu jangan bersenang hati terlebih dahulu. Apa kamu pikir hanya sekte Xuan yang mendalam saja yang ingin menangkapmu?" Setelah mengucapkan kata-kata ini, Shen Luo Guizun menatap ke bawah di dalam hutan. Dia kemudian berkata, "Jika kamu tidak segera bertindak, maka bocah ini akan segera melarikan diri." Setelah suara Shen Luo Guizun menggema, tiba-tiba ada suara yang menggema lainnya yang tiba-tiba muncul. "Tetua Shen Luo, aku pastikan dia tidak bisa lari kali ini. Aku hanya khawatir dia menyimpan giok khusus pemberian Yao Chen, maka dari itu aku telah menyegel tempat ini terlebih dahulu."
Setelah suara itu terdengar, tiba-tiba ada seseorang muncul di langit. Hati Xiaoyan perlahan tenggelam ketika melihat sosok yang begitu familiar muncul di langit. Sosok itu adalah Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa.